Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita ketemu di lokasi lahan cabai kita. Ini saya sendiri sama Glenn Halawa yang sudah bercocok tanam atau yang sudah bertani sejak 5 tahun terakhir ini, sejak lulus dari perkuliahan, dan saya menekuni petani. Saya petani cabai kurang lebih 5 tahun dan sudah bertani cabai ini dari berbagai macamnya Bapak Ibu. Ada jenis tanaman lain dan juga dari berbahan kimia dan organik. Dan kali ini kita akan coba untuk budidaya tanaman cabai ini di tahun 2020 ini dengan cara organik. Karena di awal-awal kami memang betul-betul kami bertani secara kimia dan hasilnya luar biasa karena lahan baru. Dan di tahun berikutnya, di tahun kedua, tahun ketiga, keempat kurang bagus. Dan di tahun kelima ini kita kembalikan lagi dengan cara bertani organik. Ini tanaman cabai kita yang sudah berumur 1 bulan dan lumayan buahnya sudah keluar dan sehat. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari segi pucuknya sehat dan tidak berkerut, ya, dan juga sehat untuk dikonsumsi. Baik, mungkin dari segi kesuburan, kalau secara organik dia tidak terlalu subur, dia bertumbuh secara pelan, santai, dan tahan dengan hama, dan tidak juga terlalu lebat sekali, tapi keuntungannya tahan dengan penyakit dan tidak banyak timbul penyakit baru seperti virus pucuk kuning kalau kita tanam secara organik. Mungkin selanjutnya nanti kita bahas. Dan ini juga kita nanam di sini. Kebetulan ini lahan karet. Ini juga lahan karet okulasi dan ada juga sebagian bunga-bunga yang kita tanami. Contohnya seperti bunga teh ayam ini. Dan ada juga jagung manis. Kenapa kita variasikan kayak ini? Karena sebagian hama nanti di jagung manis ini, kan umur cabai ini dia panen umur 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Begitu juga jagung manis, dia keluar melai atau buahnya itu di umur 2 bulan. Dan cabai juga di umur 1 bulan ini sudah mulai keluar bunganya pun, walaupun hanya sedikit. Dan di umur 2 bulan dia ini nanti cabai ini sudah otomatis lagi heboh-hebohnya bunga keluar. Dan serentak dengan keluar bunga atau melainya jagung inis. Apa keuntungannya di cabai jagung manis ini? Di situ kita ada keuntungan dari segi hama. Contohnya hama yang tebangan lalat buah, sehingga kalau ada nanti melai jagungnya, sehingga lalat buah itu tidak mengisap bunga cabai, sehingga mereka berdomisili atau ikut di melai jagung ini untuk mengisap, sehingga tidak rusak bunga cabai yang kita budidayakan ini. Dan begitu juga dengan bunga yang kita tanam pas di umur 2 bulan nanti dan sampai 3 bulan, bunga ini juga akan keluar bunganya dan mekar, sehingga lalat buah juga tenang atau mereka hanya mengisap bunga yang ada di kelopak buah bunga ini. Begitu juga jagung hanya mengisap melai jagung dan tidak akan turun mereka di sekitaran bunga cabai yang kita miliki ini. Baik, mungkin secara singkat kami coba jelaskan cara budidaya tanaman cabai merah ini. Cabai merah ini mungkin pertama dulu kita akan membersihkan lahan, kemudian akan mencangkul, membentuk bedengan, dan setelah kita tutup mulsa,
wajib kita masukkan dulu bokasi atau kompos di dalam bedengan ini, baru kita masukkan mulsa. Dan sudah sewajibnya juga sebelum kita pasang mulsa harus kita dolomit, dan kita lakukan juga penyiraman M4 atau trichoderma. Nah, setelah kita tutup mulsa dan seiring juga berjalannya pembersihan lahan, kita juga menyemai bibit. Dan kebetulan kita di lahan ini kita selalu memakai bibit lokal, unggul lokal, dan kita semai di polybag kecil-kecil dengan satu benih satu polybag. Dan setelah berumur 1-4 minggu, bibit yang kita semai sudah siap tanam. Dan perawatannya hanya kita siram, kita berikan M4, dan di media pembibitan juga harus kita berikan juga bokasi 1:1. Tanah hitam 1 karung kalau kita campur dengan 1 karung dengan bokasi juga. Kemudian mungkin cabai ini setelah umur tadi di pembibitan 4 minggu sampai 5 minggu sudah kita tanam. Mungkin cara perawatan selanjutnya, mungkin setelah 1-2 hari kita lakukan penyiraman juga kalau musim kemarau. Dan begitu juga kalau ada cuma kita pupuk, kita semprot dengan pupuk organik cair. Di sana telah kita banyak buat pupuk organik cair, dan begitu juga ada berupa trichoderma atau bacillus. Kita juga akan melakukan penyemprotannya. Dan ada beberapa yang sudah diproduksi secara label yang sudah kita semprot di sini, seperti pupuk dari Yamin. Walaupun di Indonesia sekarang masih langka, tapi ada kemarin yang dibantu kita, difasilitasi untuk memakainya, dan di cabai kita ini sudah kita pakai dulu pupuk Yamin. Mungkin perawatan selanjutnya setelah kita tanam tadi berumur 1 minggu, mungkin kita lakukan pembumbunan. Dan kebetulan di sini telah kita bumbun juga, dan wajib pada saat kita bumbun kita tabur juga sedikit kompos segenggam di keliling batangnya, pohonnya, baru kita timbun lagi pakai tanah. Ya, setelah kita bumbun 1 minggu setelah tanam, dan pasti pertumbuhannya sangat luar biasa setelah dibumbun Bapak Ibu. Karena dimasukkan kompos dan pasti saja ada akar keluar atau naik pada saat penanaman, sehingga butuh juga atau memang sangat perlu juga pembumbunan, ya. Dan perawatan selanjutnya contohnya seperti pemupukan, kita lakukan juga pemupukan sekali seminggu, sekalian pengecoran. Dan pupuk yang kita kasih pupuk cair juga, mungkin yang lebih bagus itu bongkol pisang karena tinggi nitrogennya. Kita campur dengan fermentasi sabut kelapa, karena itu juga bagian kaliumnya bagian perakara. Dan sebagian karena kita di sini banyak buah-buahan, di sini pupuk dari cair dari bahan buah-buahan, ya. Itu kita lakukan juga sekali seminggu. Kalau penyemprotan mungkin kadang kita lakukan sekali seminggu. Kalau ada sedikit hama seperti ulat sama hama putih, kita lakukan 2 kali seminggu. Tapi kalau tidak ada begitu hamanya, mungkin sekali seminggu saja kita lakukan perangsang. Dan pencegahan juga kita lakukan pesnap organik, contohnya dari buah nimba sama racun, ada itu rumput racun ikan itu. Dan sampai sekarang dulu ini tanaman cabai kita sudah berumur 1 bulan ini, dan kita juga bersyukur dengan pertumbuhan yang lumayan bagus ini, karena secara organik dia bertumbuh pelan tapi pasti. Istilahnya dia berbuah di tiap beranting itu tetap ada buah, jarang ada yang rontok.
dan bahkan pun ada yang satu rantingnya itu ada 2 buah, ya. Ini kecil-kecil tapi sudah pas pembunganya, padat dan teratur. Memang dia kalau kita secara kimia, karena kami sudah lama budidaya tanaman cabai kimia, dia sangat lebat sekali, pohonnya cepat besar, batangnya besar-besar, dan kebanyakan daunnya yang sangat lebat, dan kebanyakan bunganya itu rontok, dan begitu juga nanti busuk buah, sangat luar biasa sekali. Dan di sini dulu baru-baru mau 1 bulan cabai ini dan sudah lumayan pertumbuhannya. Nah, ini tanamannya yang sudah lumayan besar dan buahnya ini sudah jadi buah padat. Ini di satu tangkai, satu tunasnya itu ada, kadang ada yang 2 buah, ya. Ini organik cair, dan inilah pupuk kita yang sudah tersusun di drum-drum ini. Ini pupuk cair kita yang sudah difermentasi. Ini sudah berbeda-beda umurnya. Ada yang sudah 2 minggu, ada yang lebih, ada yang umur 1 minggu juga fermentasinya, dan ada juga yang baru kemarin kita fermentasi. Dan nanti lagi masih ada juga yang kita akan fermentasi lagi, ya. Ini Bapak Ibu pupuk cair kita yang sudah kita fermentasi. Ini baru hari Sabtu kemarin. Hari ini Selasa 9 Juni 2020. Dan ini hari Sabtu kemarin, berarti sudah 3 hari atau 4 hari sudah kita fermentasi yang ini. Ini dari bekas buah-buahan, ada semangka, melon, timun, sebagian jeruk, dan air leri, dan M4, dan gula aren. Yang ini ya. Ini. Dia coba campur dulu. Ada gini. Dan ini adalah bongkol pisang yang sudah kita fermentasi lebih 1 minggu yang lalu. Ini ada bongkol pisang, pepaya, nanas yang sudah dicampur di sini, dan gula merah, itu juga air leri dan M4. Kalau ini sudah umur 10 hari, ini buah-buahan saja juga, dan begitu juga tetap ada air leri, M4 dan gula merah, ya. Ini buah-buahan semangka, melon, timun, belewa juga ada. Dan kalau yang ini yang pertama sekali kita fermentasi, agak sedikit beda warnanya, sudah agak-agak kecoklatan sedikit. Ini sudah berumur 20 hari kalau yang ini, udah lebih 2 minggu. Dan nanti sore ini akan kita lakukan pengecoran, pemupukan lagi pakai hasil fermentasi yang ini yang sudah umur 2 minggu lebih, ya. Ini buah-buahan semua, semangka, melon, ya, belewa ini, dan ada juga air leri, gula aren, dan M4, ya. Yang ini sudah siap. Ini lihat saja Bapak Ibu, warnanya, buahnya sudah pada busuk, tidak ada lagi. Emang ada sebagiannya agak-agak besar. Ini kulitnya, ini kulit melon, ya. Ini dan aromanya Bapak Ibu tidak bau busuk, memang agak-agak sedikit bau tapi tidak bau busuk, ya. Kayak bau tua aren, ya. Kalau ini juga adalah hasil fermentasi air sabut kelapa. Ini hanya sabut kelapa saja kita taruh di dalam, masukkan air, dan kita kasih gula aren, dan begitu juga M4. Dan nanti kita akan melakukan pengecoran sore ini di cabai kita memakai
pupuk cair ini dengan campuran buah-buahan, gula aren, M4 dan air leri. Ya, kita gandeng dengan air sabut kelapa ini nanti. Dan ini masih kelebihan tadi kemarin di drumnya satu tidak muat, dan kita kasih aja di ember ini, dan sudah sih kita akan masukkan M4 sebagian gula merah di sini, dan nanti kita lanjutkan akan tambahkan ya. Kita tambah nanti, kita jadikan satu drum, nanti di drumnya satu kita keluarkan dan kita masukkan lagi yang baru dengan tambahan yang ada di ember yang satu tadi, yang setengah ember ini. Dan nanti kita cincang lagi. Ini tambahannya masih ada ini buah-buahan yang memang tidak layak jual lagi. Ini ada juga bekas-bekas nanas yang sudah dimakan kulit-kulitnya, dan kita cincang lagi nanti campur. Ini ada pisang yang tidak habis dimakan, dan ada juga buah-buahan. Dan ini juga nanas kita, ya memang nanas yang kurang bagus dari petani kita, dan kita kumpul sama mereka daripada terbuang, sayang ini. Dan nanti kita cincang semua bahan-bahan ini dan kita fermentasi lagi yang baru ya. Dan tadi juga kita telah membawa lagi kompos atau bokasi, bahan bokasi ini kotoran ternak dari kandang babi ya, dengan memakai alat mesin pertanian ini yang telah difasilitasi kita ya. Oke, mungkin nanti sore akan kita lanjutkan fermentasi ini, dan mungkin di video-video kami sebelumnya telah kami posting, mungkin caranya nanti yang bisa menyusul. Oke, luas lahan kita ini tidak begitu luas. Ini yang di depan ini hanya kurang lebih setengah hektar yang sudah kita tanam ini, dan saat ini lagi dilakukan pengikatan. Ini yang di depan luas setengah hektar, 0,5 hektar. Dan di atas juga memang ada lahan lain, jenis tanaman lain, ada semangka, melon, dan kacang tanah, dan ada lagi lahan pepaya. Di atas itu mungkin ada sekitar kurang lebih 2 hektar lagi. Dan di sana ada juga tanaman-tanaman yang lain yang sedang kita budidayakan. Dan jika seandainya ada Bapak Ibu berkeinginan pengen belajar, silakan saja. Kami tidak menutup hati, menutup pikiran. Silakan saja, jangan ragu-ragu, datang saja di sini. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saat ini kurang begitu mendukung karena jalan agak kurang bagus. Tapi kami minta dukungan dari Bapak Ibu, berdoalah biar pembangunan ke depan menuju lahan kita ini lancar dan aman. Selanjutnya tadi Bapak Ibu, tanaman cabai kita ini cabai kita sudah dilakukan juga pemberian ajer setelah berumur, kemarin ini dilakukan pemberian ajer setelah berumur 2-3 minggu, dan hari ini sudah berumur 1 bulan dan sudah agak besar perantingan, sehingga kita lakukan pengikatan. Kita lakukan pengikatan, dan nanti menyusul kita lakukan juga pemberian tali ajer. Dan perawatan selanjutnya mungkin pemupukan. Kalau pemupukan di sini kita lakukan secara pengecoran sekali seminggu, dan kalau penyemprotan kita lakukan juga sekali seminggu kadang, dan tergantung gejala atau hama yang ada, karena ini kita lakukan secara organik ya Bapak Ibu. Dan tadi juga ini bahan-bahan bokasi kita. Dan sekian saja dulu untuk saat ini Bapak Ibu. Jika bermanfaat video-video ini, silakan share, bagikan kepada teman-teman, kepada siapapun, biar petani-petani kita terlebih dari nias, semangat, tidak pernah akan ragu datang dan takut gagal ya. Jangan lupa like dan subscribe ya Bapak Ibu, karena ini channelnya Langsung Petani. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena kami
baru-baru belajar. Tapi sengaja kami buat video ini juga daripada hanya kami bagikan secara Facebook, lebih baik kita buat di YouTube biar lebih bermanfaat dan juga sebagai cara kita untuk menyimpan data atau file-file kita secara pribadi. Oke, selamat siang Yahoo. Seperti yang kami bilang tadi, inilah lahan kita, lahan semangka juga ini sudah mulai ditanam, dan begitu juga ada sayur-sayuran di sini. Ini lahan semangka yang sudah kita tanam, dan kita gandeng juga ada sebagian sayur-sayuran dan juga tanaman lain seperti jahe walaupun tidak begitu banyak. Dan di sebelah sana juga masih ada bekas-bekas buncis, tanaman buncis, melon, timun, paria, dan tanaman-tanaman lainnya. Memang di sini kita menanam berbagai macam jenis tanaman, ya. Di sini. Kalau jenis-jenis sayur yang kita tanam di sini, ini ada sayur pahit, sayur manis, dan juga sayur pacoy, dan ada sayur-sayur yang lainnya. Dan percis di belakang kami ini yang sangat hijau ini kacang tanah kita yang sudah siap panen. Dan mungkin minggu ini akan kita lakukan pemanenan. Dan ada juga bunga matahari, memang juga sudah siap panen. Ya, sangat banyak ini atau luas ini kacang tanah. Dan di ujung sana yang sangat hijau itu lahan pepaya kita. Ada pepaya coklat dan California. Ada juga jenis pepaya lainnya, walaupun tidak begitu luas, hanya sekitar 0,1 hektar. Dan di sekitar kami ini juga ada juga kolam ikan patin. Ya, ini kolam ikan patin dan airnya juga kita manfaatkan untuk air penyiram. Oke. Dan inilah gubuk kita, tempat istirahat siang.